Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Imade Dwi Wigraha, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Dr. Prastia Gaksana, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ibu Anika Pratama, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Kemal Jika Ramadhana, absen 32. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Dharma, absen 26. Spiritual merupakan titik pusat pengembangan semua agama dunia. Ini juga merupakan titik pertemuan ilmu pengetahuan karena keduanya memiliki tujuan umum tentang realitas. Terakhir, perbedaannya hanya bahwa ilmu pengetahuan mempelajari realitas yang berhubungan dengan materi, sedangkan spiritual terutama menyoroti realitas yang berkaitan dengan keberadaan manusia dengan keberadaan dalam hidupnya akhirnya. Spiritual dan ilmu pengetahuan saling bergantungan materi dan jiwa adalah sama yang memberikan kebaikan kepada manusia. Ilmu pengetahuan memperkaya kehidupannya dan kebahagiaan material, sedangkan spiritual akan meningkatkan serta memuliakan kehidupannya, yakni mengisinya dengan kedamaian batin, kepuasan diri, serta kasih sayang, kedamaian, dan keselarasan. Upanishad adalah merupakan ulasan filosofis dari Weda, di mana Weda merupakan sumber dari ajaran agama Hindu. Setiap kegiatan umat Hindu tentunya berpedoman pada ajaran Weda. Dilihat dari kronologisnya, Upanishad adalah ajaran yang mengikuti Vedanta, yang lebih sering disingkat sebagai kitab suci Weda. Catur Marga. Catur Marga merupakan jalan menuju moksa, dapat ditempuh dengan Catur Marga, artinya 4 jalan atau cara untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun bagian-bagian dari Catur Marga, yaitu pertama ada Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah jalan untuk mencapai Tuhan dengan cara bakti, di mana orang yang menempuh jalan bakti disebut dengan bakta. Ini juga disebut bakti yoga karena seseorang dekat dengan istilah bakta telah memiliki kasih sayang yang sejati dan murni kepada Tuhan. Para bakta ini sudah memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan. Bakti yoga merupakan kasih yang sejati dan murni pada Tuhan. Pencarian yang diawali, dilanjutkan, dan diakhiri dalam kasih sayang. Seorang yang dihinggapi kasih sayang ekstrim terhadap Tuhan akan membawa pada kebebasan abadi. Selanjutnya, dalam Upanishad menggambarkan beberapa jenis pengabdian bakti. Digambarkan dengan banyak cara, tetapi Weda mengatakan bahwa ada 3 jenis bakti. Yang pertama, Bautika Bakti, berarti melakukan ritual yang berhubungan dengan niatnya, mengunjungi pesta atau tempat suci, dan melakukan berbagai jenis pelayanan seperti berdharma atau dana dan dharma. Dikelompokkan sebagai Bautika Bakti, Japa, Tapa, dan Sandia. Semuanya berhubungan dengan jenis bakti ini. Membangun kuil, meletakkan patung, memuja di kuil, dan ritual yang berhubungan dengan hal ini disebut dengan Bautika Bakti. Dalam Bhakti Marga, sebenarnya seorang tidak membutuhkan apapun dari Tuhan, baik itu kekayaan. Selanjutnya, Ekanta Bakti atau meditasi. Banyak orang yang berpikir bahwa Ekanta Bakti berarti dedikasi pada salah satu wujud Tuhan dan merasakan visi mental dari wujud itu. Dan yang terakhir, Ananya Bakti. Setelah menguasai Bautika Bakti dan Ekanta Bakti, maka Ananya Bakti akan lebih mudah untuk dikuasai. Karma Marga Yoga. Karma Marga atau Karma Yoga adalah seseorang yang melakukan karma baik untuk mencapai Tuhan, di mana karmin merupakan istilah untuk orang yang melakukan jalan ini. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta untuk melakukan semua perbuatan atau karma. Secara teknik, kata ini juga berarti dampak dari perbuatan dalam hubungan dengan metafisika. Terkadang dapat berarti
berdampak buruk yang disebabkan oleh perbuatan masa lalu kita. Jnana marga. Jnana marga adalah cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan ilmu pengetahuan, unsur kebijaksanaan saat ditekankan dalam ajaran ini. Seseorang yang menganut ajaran Jnana marga harus dapat membedakan mana sebaiknya yang harus dipikirkan demi tercapainya suatu kekekalan yang abadi, moksa. Istilah untuk orang yang menganut ajaran Jnana marga dapat pula disebut Jnani. Bagian catur marga yang keempat yaitu Raja Marga. Raja Marga adalah cara atau jalan untuk mencapai suatu moksa dengan jalan melakukan sebuah tahap-tahapan Astanga Yoga yang intinya adalah pengendalian diri dan pikiran secara berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami simpulkan, yaitu catur marga artinya 4 jalan atau cara untuk menghubungkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. 4 jalan ini adalah Bhakti Marga atau Bhakti Yoga, Karma Marga atau Karma Yoga, Jnana Marga atau Jnana Yoga, dan Raja Marga atau Raja Yoga. Pada hakikatnya, catur marga atau catur yoga ini merupakan 4 jalan untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan tujuan dapat tercapainya suatu kebebasan abadi, menyatunya Atman dengan Brahman. Nah, 4 jalan itu dapat dinyatakan juga sebagai jalan bakti, jalan kerja, jalan ilmu pengetahuan, dan jalan tapa brata yoga samadhi. Jalan manapun yang dipilih oleh seseorang boleh saja, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sekian pemaparan dari Dr.